Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan hari ini kita mengadakan namanya konseling individu. Jadi sebelum kita mulai konseling individu, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya, biar konseling individu kita berjalan lancar. Jadi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling individu. Jadi sebelumnya apa kabar hari ini? Udah makan? Boleh makan, karena belum istirahat ya. Tadi pagi udah makan kan? Nggak bisa makan pagi. Kenapa? Kalau makan pagi katanya biasanya nggak pelajaran. Tapi bawa bekal kan? Enggak juga. Bawa uang aja. Jadi sebaiknya Yudit perkenalkan dulu nama Yudit dan dari kelas mana ya, biar kita saling kenal. Sama Yudit udah tahu kan? Udah. Jadi nama Yudit Fadila ya. Jadi Yudit perkenalkan dulu dari kelas mana ya, biar konsep kita lebih tetap berjalan lancar ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyana. Saya dari kelas 10 PTN. Jadi kita udah kenal nih, Ibu pun udah kenal dengan Yudit. Jadi Yudit dari kelas E2 ya. Jadi di sini Yudit kita akan melaksanakan yang namanya konseling individu. Jadi konseling individu ini kita berikan waktu kurang lebih 45 menit. Gimana Yudit, setuju? Boleh. Jadi di sini Yudit sebelumnya pernah melakukan konseling individu? Belum ini pertama kali. Belum pernah ya? Belum. Dari SMP atau SD? Belum juga. Jadi menurut Yudit tahu nggak apa itu konseling individu? Setahu Yudit apa itu konseling individu? Saya kayak pengiriman untuk memberikan penjelasan tapi terhadap seseorang ya, rahasianya aja sih. Suaranya Yudit lebih besar dikit Yudit ya. Boleh. Karena Ibu rada Yudit. Iya. Jadi di sini bukan jelaskan juga bahwa konseling individu itu adalah bantuan dilakukan oleh guru BK, di mana dengan secara langsung melalui wawancara untuk menyelesaikan dan membantu peserta didik agar peserta didik mandiri dalam menyelesaikan permasalahan. Ya. Jadi kita sini melakukan namanya konseling, di mana bertatap muka dan di sini Yudit dapat menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Jadi di sini juga ada asas-asas dalam konseling individu Yudit, seperti yang kita pernah pelajari bahwa ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi di sini cuma rahasia antara Yudit dan Ibu aja yang tahu. Iya. Jadi Ibu nggak akan cerita keluar. Habis itu asas keterbukaan. Jadi sini kita saling terbuka nih terhadap permasalahan yang akan Yudit ungkapkan. Habis itu yang nomor ketiga itu adalah konseling kesukarelaan. Jadi Yudit datang ke sini sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Baiklah Yudit, sebelumnya Ibu pengen tanya nih, bagaimana keadaan Yudit tentang sekolah ataupun sehari-hari Yudit, apakah ada permasalahan yang bisa kita selesaikan? Kegangguan belajar sih. Kegangguan belajar, suaranya Yudit lebih sedikit ya. Kenapa dengan kegangguan belajar, bisa ceritakan sedikit dari itu? Jadi akhir-akhir ini banyak kali tugas PPR di kelas kami. Yang kami hitung udah 9 tugas yang kami buat. Itu pun belum terusnya atau enggak. Jadi setiap malam kan orang tua pernah bilang, aku banyak kali buat PR merepotkan diri, tapi walaupun gue udah menjelaskan juga, jadinya merepotkan, resikonya kan diri sendiri. Kayak tangan saya bengkak jari sini karena udah terbawa dari SD. Jadi kayak ingin mengambil suara, cuman takutnya permasalahannya sama kepala sekolah. Jadi kadang-kadang kalau saya nggak buat PR juga, paling orang tua juga marah, kenapa nggak belajar gitu. Jadi kayak serba-serbi salah, jadinya ganggu belajar tuh kayak mepet kali sama kayak suasana sekarang. Tapi kalau sekarang dalam keadaan ribut kali sekarang yang merasakan juga. Jadi kayak saya walaupun jadi wakil ketua kelas kayak nggak bisa tenang, gimana juga rasanya. Jadi saya usahakan anggur belajar atau asalkan saya bisa mengambil materi yang saya bisa dapatkan sekarang. Jadi dapat Ibu tangkap dari penjelasan Yudit bahwa Yudit sini keganggu belajar karena banyak tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan ribut di kelas ya. Iya. Jadi selama Yudit merasakan permasalahan, apa yang Yudit lakukan? Misalnya apakah Yudit tetap mengerjakan tugas, apakah Yudit tidak mengerjakan tugas, atau hanya Yudit menyelesaikan tugas-tugas yang Yudit inginkan dalam saya Yudit mau aja? Yang saya inginkan sih, karena tergantung pelajaran apa yang saya bisa, saya lakukan buat lebih dahulu. Karena kan kalau pelajaran yang mudah bisa buat pelajaran PR jadi cepat siap. Kalau susah mikir juga kayak matematika gitu sebenarnya. Jadi Yudit di sini menyelesaikan tugas-tugas yang menurut Yudit atau
tugas-tugas yang diberikan guru yang lebih mudah dulu ya. Jadi setelah Yudi melakukan tugas-tugas yang bagaimana dengan tugas-tugas yang susah itu, apakah Yudi kerjakan juga atau tidak? Kerjakan sama lewat online sih, Gitu. sama orang mereka kayak diam gitu, karena kan lihat WA mungkin tergantung apa orang yang bisa juga ajarannya, jadi kayak nggak usah ambil risiko kali sama orang yang nggak tahu apa-apa. Iya. Oh, jadi Yudit sering berdiskusi kelompok dengan teman-temannya melalui via online ya. Iya. Jadi ketika Yudit melaksanakan via pekerjaan melalui via online itu, Yudit merasa terbantu nggak? Terbantu. Karena sama-sama belajar ya, sama-sama memberikan ilmu pengetahuan juga ya. Jadi ketika setelah Yudit melalui beberapa tugas, misalnya ketika dapat kena tugas seperti bilang tugasnya banyak, tapi Yudit bisa kan menjalaninya kan? Bisa. Bisa. Bagaimana cara-cara Yudit menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru? Misalnya dalam sehari itu ada mendapatkan 4 tugas, terus besoknya ada tugas Lagi. harus dikumpulkan dua tugas yang kemarin. Apa yang dilakukan? Karena saya ngajar lah ya, jadi saya kayak bagikan waktu siangnya ngajar, pulang kan sore. Yeah. Jadi habis pulang tuh mandi dulu baru kayak buat, karena siang kan kadang-kadang jam 11-an lah, emang nggak ada waktu kasih kita main-main HP. Jadi saya kayak udahlah, main game gue sih nggak terbiasa lagi dari saya pesantren dulu. Jadi kayak udahlah, yang ke bawah juga ngapain main game lagi. Namanya kan impian ilmu kan gede, semua kan itulah. Jadi kayak udah buat PR aja, nanti ujungnya kena hukuman juga, apalagi ujungnya nanti habis tamat tanda ini anak malas gitu. Udah buat PR aja, walaupun namanya susah kepaksa telepon orang gitu. Jadi Yudit walaupun dalam keadaan pelajaran yang nggak bisa, tapi Yudit tetap melakukan tugas tersebut ya. Jadi ketika Yudit belajar mengenai tugas yang sulit, apakah bisa ada disupport dari orang tua Yudit, atau mungkin dari ada les atau cuma Yudit belajar sendiri melalui HP? Kalau les belum saatnya ya. Kalau bukan orang tua paling cuma kasih motivasi untuk ke depan mungkin kuliah seperti apa. Tapi kalau belajar mandiri lewat online bisa juga, walaupun secara memahami audiotorik dari guru-guru juga paham. Tapi yang penting walaupun ilmu dapat nggak dapat itu tergantung kita sendiri juga paham apa enggak apa yang memberikan penjelasannya. Jadi di sini Yudit udah tahu ya mana tugas yang Yudit harus selesaikan dulu, yang mana enggak, dan Yudit pun udah tahu nih kalau misalnya nggak bisa ngerjain bisa melalui dengan kawan-kawan. Jadi setelah Yudit merasakan beban-beban yang sudah bisa dilalui, apa harapan Yudit untuk kedepannya tentang permasalahan Yudit dengan pembelajaran? Kalau pelajaran dalam hidup tadi bisa dapatnya pas mau masuk kuliah, jadi mungkin bisa kita dapat banyak PR, di situ kita dipres ilmunya. Kata ayah juga kayak gini, tergantung kemauan kamu juga mau belajar apa enggak. Emang nggak masalah banyak PR, yang penting kamunya bisa berpikir secara komputasional atau gimana. Misalnya kampus kamu tuh jauh kali impian kamu, apalagi bagus, jadi kayak nggak apa-apa bapak juga dukung juga seberapa ilmu kamu, yang penting asal ada prestasi yang kamu punya dapat mendukung kamu pada pembelajaran juga. Jadi di sini Yudit udah tahu ke depannya mau kemana, ke sekolah kemana, walaupun dalam pembelajaran masih terganggu, apalagi dengan keadaan kelas ya, yang nggak memungkinkan tentunya kan. Tapi Yudit udah tahu nih gimana cara mengatasinya, bagaimana cara menyelesaikannya, dan Yudit pun udah membuat cara-cara belajar yang menurut ibu itu juga lumayan ya, menyelesaikan tugas-tugas yang susah dulu, yang lebih mudah dulu daripada yang susah. Jadi di sini Yudit ingin melanjutkan ke perguruan tinggi kan. Jadi kalau ibu udah tahu perguruan tinggi mana itu? Di kampusnya? Iya. Di Universitas Gajah Mada di Jakarta. Semoga ya. Amin. Jalur SNBP kok bisa. Amin ya Allah. Di jurusan apa kalau nggak lulus fakultas geografi ada bahasa Inggris aja. Jadi hal apa yang Yudit lakukan ketika Yudit ingin kuliah di UGM, memilih jurusan bahasa Inggris, apa yang Yudit lakukan selama ini? Apa usaha-usaha Yudit yang udah Yudit lakukan? Belajar terus, karena kan ketemu juga kalau kampus tinggi belajarnya dari sekarang. Emang sebenarnya saya suka-suka enggak sih ada PR apa enggak, tergantung pelajaran. Apalagi kan kalau ulangan saya kan semangat kali dulu. Jadi kayak walaupun materi akan kita pelajari yang tentang juga nanti, jangan remehkan juga materi-materi kita belum belajarkan yang nggak dimasukkan ke dalam itu. Karena kayak matematika kan, walaupun saya nggak suka matematika, tapi ayah saya kayak mempres saya dengan matematika dengan kata-kata untuk kayak walaupun di mana-mana tuh matematika itu perlu, walaupun kayak tertekan kali belajarnya. Jadi kayak
belajarnya pun saya terpaksa nggak terpaksa demi ilmu juga, nggak demi uang orang tua gitu. Yang penting ada ilmu bisa digunakan lah, karena kan cita-cita saya kan juga ingin berbagi ilmu pada orang-orang. Mulia sekali ya Yudi ya. Jadi Yudi udah tahu juga apa yang ingin Yudi mau, apa yang ingin Yudi capai. Habis itu ketika dengan bahasa Inggris, emang Yudi suka bahasa Inggris tuh kayak gitu. Dari Emang suka dari TK suka bahasa Inggris. emang udah ada basic-basic bahasa Inggris. Udah ada Ya. basic. Jadi untuk di kelas kayak mana Yudi menghadapi kawan-kawan yang misalnya kayak orang Yudi, misalnya kayak Yudi bermain, keluar apa yang Yudi lakukan ketika terdapat teman-teman yang Yudi ini kayaknya nggak bisa nih diajak kawan karena merusak pergaulan kesehatan gitu. Ya saya kalau misalnya ditunggu, pertama saya sudah kerja, tapi kalau yang sanggup saya biarkan saja, karena itu urusan mereka bukan urusan saya. Ini kan kalau itu kan tergantung pada diri sendiri. Kalau urusan keributan itu tergantung pada kelas, walaupun kami bertanggung jawab atas kelas kami juga kadang-kadang bisa mengatur bagaimana rasa pelajaran kami, walaupun guru-guru mungkin juga melapor pada guru-guru kayak Bu Rahma gitu kan, melaporkan walaupun keributan itu guru kami, tapi saya juga tahu walaupun saya tugas di mana tugas, walaupun saya juga bilang kayak anak rajin, saya rajin, mungkin tuh rajin itu anugerah lah ya, rajin itu kan anugerah dari Allah, mungkin diberikan pada kita tuh kayak mana orang profil dan sebagainya. Jadi kayak walaupun anugerah saya rajin atau pintar, saya juga bersyukur emang saya gini orangnya. Jadi saya kayak walaupun dikatain orang atau rajin, yang penting saya fokus rajin-rajinnya saya juga tahu di mana saya nggak mau mengerjakan tugas bagaimana, walaupun dalam keadaan ribut atau keadaan tidak ribut sedikit pun gitu. Jadi Yudi tidak bisa mengatasi permasalahan di kelas itu ada kawan-kawan yang mengganggu, Yudi nggak open ya. Jadi Yudi tetap dengan tujuan Yudi untuk open. Jadi ketika orang tersebut melihat Yudi ambisinya kuat, jadi orang tuh merasa nih kayaknya nggak bisa diajak kawan juga mungkin ya, atau malah terpengaruh sama Yudi, mungkin semangat belajar. Menurut Yudi selama Yudi kayak cuek-cuek aja terhadap orang ini, apakah orang tuh ikut Yudi atau malah orang tuh menjauhi Yudi? Jauh mungkin pengaruhnya karena terlalu ambisi Ya. kan jadi SMP saya pesantren dulu saya emang nggak suka bergaul, karena saya nggak pernah tahu di SMP dulu karena merasa kayak saya beda dengan mereka gitu. Jadi kayak kalau permasalahan belajar, saya belajar, mereka membutuhkan saya. Jadi kayak bisa walaupun mereka membutuhkan saya juga tetap membantu, walaupun mereka tidak berkawan atau gimana, yang penting kayak saya membutuhkan sudah sosialisasi lah namanya. Kayak gitu. Jadi di sini Yudi kawan-kawan tuh kayaknya malah membutuhkan Yudi gitu ya, karena orang itu mau belajar ya. Jadi orang tuh pun nggak menjauhi Yudi dengan gara-gara kondisi, dengan gara-gara Yudi yang cuek, yang apa keinginan belajarnya itu. Jadi orang tuh malah termotivasi untuk terus belajar lebih baik ya. Jadi gimana gitu? Apakah setelah misalnya dari banyak gangguan, dari banyak tugas, jadi apa yang termotivasi ini terus belajar. Jadi ingat apa yang saya nggak bisa nih karena saya belajar ini apa ya. Jadi pikirkan ketika terdapat gangguan dari kawan-kawan yang dari guru yang sering memberikan tugas apa yang Kalau saya lebih baik nggak usah dipikirkan, bukan juga walaupun keadaan saya mau belajar emang sungguh-sungguh kali, ataupun kayak teman-teman yang mengganggu suasana, ya bisa tetap tinggalkan hal itu, karena di saat kita sedang membutuhkan ilmu, kita tidak membutuhkan ocehan-ocehan dari orang lain. Apalagi kan pembelajaran ilmu itu kan digunakan untuk masa depan, bukan perencanaan yang digunakannya sehari-hari. Jadi saya juga bukan juga ada motivasi dari setelah Clash of Champions itu, saya kira. Jadi saya termotivasi karena kata-kata dia yang walaupun kalian tidak pintar, setidaknya kalian rajin, kan juga harus bisa berusaha, karena bisa jadi orang yang bisa jadi orang yang tak pintar tapi rajin bisa lebih maju daripada orang yang pintar tapi rajin. Jadi saya langsung kayak tercurah kayak wow, emang sederhana kata itu saya kayak langsung terarah lah, tiba-tiba kayak belajar saya makin motivasi. Apalagi kan sekarang SMA-nya kan harus dipres terus ilmunya, apalagi SMA ya tingkat akhir di sekolah menengah atas. Jadi saya kayak Allah bersaing emang kuat, saya juga bersaing sama orang lain, walaupun mereka ada juga kata-kata mereka bersaing di situ kurang dibanding sekolah-sekolah sebelumnya kayak Magas, Mansa yang lain-lainnya.
Jadi saya nggak pikirkan itu. Yang penting mama saya juga pernah bilang, kamu juga harus bisa tunjukkan seberapa prestasi kamu yang punya ilmu itu, dan juga kamu tunjukkan kalau kamu pernah dapat ranking yang besar yang pernah kamu lalui, dan juga kamu juga harus tunjukkan seberapa kuat kamu belajar dan juga seberapa kuat ilmu yang kamu dapatkan, walaupun tidak kamu bisa kamu paksakan. Yang penting mau belajar apa enggak, ilmu tuh resiko sendiri. Jadi Yudit dari dulu orang tua itu kayaknya mensupport ya apa yang Banget, keinginan Yudit ya. Jadi ya walaupun sekolah ini Yudit ini bukan sekolah apa favorit Yudit ya. Dan bukan sama sekolah gue. Bukan sih. Kenapa bisa cerita ya, bisa biar tahu? Pertamanya sama kelas 3 itu saya mepet ke sekolah, tapi karena saya mendapatkan di sekolah dulu yang model harus maksa, saya langsung terjun dengan saya belajar karena kan butuh ilmu kayak tes komputer lagi kan, jadi kayak saya kayak harus mempres, namun di balik itu ada yang saya ikut saya sampai nangis sih, nangis bukan alay gimana, karena emang usaha kita tuh diambil orang lain. Jadi saya kemarin itu kayak saya pernah ke sholat sholat di semua sekat saya pernah baca Quran, saya baca alhamdulillah. Terus soal profil model gimana saya jawab dengan saya sendiri, motivasi saya. Terus kayak karena dibilang sama orang tua kalau saya walaupun sama sekolah dibilang cara jawabnya kayak orang sok pintar, saya kayak langsung sakit hati dengar, karena sepintar-pintar kita harus bisa menjawab walaupun kayak orang sedikit itu apa jawabannya tuh orang sidang presentasi gitu. Jadi kayak apa salah saya, gimana saya, jadi kayak udahlah, walaupun jalan lain mata mama udahlah, kalau kamu nggak lulusnya kamu bisa masuk sini aja. Walaupun saya pertama nggak mau, tapi saya karena udah kakak yang orang tua terkadang gitu kan, aku kecewaan sekali. Yang penting adalah ini aja, karena belajar tuh nggak mesti dari sekolahnya bagus atau enggak, karena ternyata dari kita sendiri. Jadi kayak sekolah saya itu aja kayak kesusahan sama-sama sekolah, kasihan. Jadi terbawa emosi juga ya Dit ya, ketika saya cara sekolahnya yang padahal kita usaha dengan maksimal. Itu depan kawan-kawan kelas ya, depan mama saya. Jadi sih kawan-kawan lihat saya nangis, emang sekecewa itu. Jadi kalau saya kayak mungkin hari itu mereka kasih pada saya, besoknya dikatain saya kayak apa lu pinter nggak bisa masuk ke model. Jadi kayak saya kan usaha jasa sedikit, walaupun prestasi saya mencukupi, tapi usaha saya diambil sama orang lain. Emang banyak yang bilang di situ kan banyak orang yang orang-orang. Jadi saya kayak saya sampai dikasih nampak foto-fotonya kalau lulus, saya kayak mau mikir gimana lagi, karena habis mau saya nggak tahu masuk mana lagi. Terus kayak udah mau kembali lagi sini pun dan saya masih zonasi ya. Malah saya pas wawancara kemarin tuh udah gimana jadi bantu saya dan prestasi saya yang saya tes di adalah Udorodo kayak aspirasi saya di prestasi. Jadi kayak bagus juga ilmu kayak ibu tapi saya juga langsung bisa nilai ilmu walaupun saya tapi bisa bukan nggak bisa, saya hafal Quran tapi saya lupa hafalan saya, jadi kan malu gitu banyak. Saya pelajarannya ya. Pelajaran saya bisa, tapi kalau apalagi saya nggak bisa bu, karena pembelajaran saya dipres sama ngajar sama ilmu-ilmu yang saya tangkap sekarang, apalagi kan kurikulum yang bukan. Jadi apalagi kayak kerja kelompok kan banyak, PR banyak juga, jadi saya nggak bisa ambil tahfiz juga, kecuali murojaah bisa sehari-hari. Jadi Yudit basic sekolahnya dari SMP itu udah pesantren, rencana melanjutkan ke model misalnya yang berbasis agama juga ya, cuman karena beberapa faktor dimana menurut Yudit udah maksimal dalam memberikan saya pertanyaan-pertanyaan dulu, tapi ada beberapa oknum yang mengatasnamakan bahwa Yudit terlalu pintar, terlalu sok bisa ngomong. Padahal justru orang pintar itu dibutuhkan sesuai kan, masa orang bodoh yang hanya untuk mengambil alih kayak wah aku masuk di sekolah ini bagus, kita nggak dari sekolah lagi ada orang yang seperti apa gitu. Saya kayak kurang yakin karena saya punya kawan juga, saya itu mungkin saya nggak kerja cuman dengan saya ngejek dia orang yang memalas mungkin nggak tiga sih bang saya tapi nggak usah bilang nama. Jadi saya punya kawan, jadi dia tuh kayak orangnya suka mengejek nama orang lain. Terus kayak saya juga pernah bertanya dia, tapi saya nggak minat belajar sama beberapa hal itu. Jadi saya pernah
satu hari mungkin saya di press di bulian sama mereka, jadi saya kayak dikata-kata ketika di SMP itu udah jadi saya SMP di press sama kata-kata jadi saya kayak nangis nggak bisa mau bilang orang tua tapi orang tua nggak peduli kan bawa nama mereka saya yang jelek sama mereka, jadi saya kayak saya nggak mau interaksi saya sama mereka tuh walaupun nggak punya kawan karena sih orangnya suka mendamaikan orang lain, jadi kayak saya sih kalau ada suatu yang saya ingin ikutkan mereka kayak nggak meyakini saya kok saya baru saya juara. Jadi mereka kayak saya kok saya nggak bisa juara, apalagi kan saya pernah ikut juara cermat saya itu emang udah sama-sama masuk final udah bagus tapi juara 4, jadi itu saya kayak udahlah saya emang udah pasrah ke juara 4, tapi kan kayak nggak ada apa-apa kan kawan-kawan saya juga nggak bisa memperhatikan ini saya karena emang udah harus kemampuan itu karena sekolah saya juga diberikan, jadi pada saat saya lama mungkin saya juga sering diejek atau dimaki-maki gitu, emang kok bisa terus saya kayak kata kotor lah gitu kayak anjing lah gitu, jadi kayak nggak kesulitan saya sih jadi saya walaupun saya pernah juga saya banyak intinya saya tahu mau saya menang itu mereka tetap ejek saya, terus kayak saya itu mengalahkan ranking posisi kawan saya, mereka bilang kok saya itu sok-sok mengertikan mama, jadi kan emang basicnya kalau di kamar dulu kita juga mengetahui berbagi, jadi kayak saya menganggapkan orang-orang lain gitu, saya kayak mengambil alih dari guru-guru orang lain, tapi saya emang nggak bisa memberitahu apa lagi karena emang sesakit itu kata-kata mereka, jadi kayak usaha saya buat apa untuk mereka, terus usaha apa saya untuk sekolah, jadi kayak udahlah kawan-kawan saya emang suka mencegah pas saya udah gak ada down, mereka bilang cuma jokes, apa jokes saya bilang itu, saya tahu jokes itu lucu tapi kayak jokes udah bawa mental, itu buat apa bilang jokes itu udah dibawa namanya pembulian secara non fisik atau fisik, jadi kayak orang tua saya juga tahu saya di sini, cuma saya yang kayak udahlah saya juga punya tetangga, saya juga tetangga saya, dia sebenarnya bisa membela saya, cuma nggak bisa. Jadi kan biasanya gini, orang atau membelai orang nanti termasuk dalam dia membuli dia. Jadi kayak saya dan saya sendiri ya usaha sendiri karena urusan mereka tuh hanya Allah yang membalas. Saya hanya bisa menunjukkan kepada mereka seberapa sanggup saya belajar menuntut ilmu di pesantren walaupun dalam keadaan saya terganggu dan membuli diri saya. Jadi kayak walaupun saya orangnya pikiran lemah, tapi saya nggak lemah dalam mengambil ilmu. Walaupun saya lemah dalam fisik, tapi dalam fisik saya bisa ambil alih. Jadi ibu juga flashback ketika dikit waktu SMA mungkin juga ibu pernah merasakan apa yang dirasakan enggak. Jadi ketika SMA waktu itu di kelas 2 ibu ikut juga secara SMA. Jadi di secara SMA itu ibu dalam satu kelas ada juga yang ibu, tapi bukan di kelas bukan di sekolah. Kami sudah semuanya di luar sekolah juga di pesantren. Jadi seluruh pesantren didampingin dan kebetulan di satu kelas itu dia juga alumni. Misalnya di secara SMA dia juga ikut. Habis itu dia akhirnya udah tinggi, sedangkan ibu masih belajar lah ya, masih kata taksi emang baru belajar belum masuk ke tempat komunitas. Habis itu orangnya langsung bilang gini, bisa iya makanya kan kali bilang di sekolah dia biasa aja, nanti dia di sekolah pintar, di rumah dia pintar, karena dia udah tinggi, mana dia udah jadi ustazah tempat dia. Habis itu ibu nggak dengan kata orang nggak apa-apa, itu mungkin ejekan itu motivasi dia, malah ibu belajar kami dalam satu kelompok itu emang belajar pulang sekolah belajar terus. Habis itu ketika ketika ikut lomba malahan kami alhamdulillah masuk sini, sedangkan dia nggak masuk, tapi itu udah dibuktikan kan bahwa kami mampu karena emang tempat pesantren kami tempat pesantren biasa, tapi cara gurunya mengajar tuh emang bagus sekali dari itu, cuma seperti pesantrennya dia saja, tapi kami buktikan bahwa kami bisa masuk ini. Iya, justru di Pina kami pun mendapatkan dari satu, makanya orang itu kan menunjukkan bahwa orang tuh ibu nggak cerita sama orang tuh bahwa ibu masuk Pina karena orang tuh nggak nonton, tapi orang tuh tahu sendiri ketika pembagian kan pesantren kami dipanggil, jadi orang tuh tahu juga ini ternyata kita pintar juga ya, diam-diam misalnya di akhir. Iya, makanya orang tuh bilang kadang omongan orang jelek-jelek dia tuh motivasi mereka. Jadi ketika misalnya ada orang kok dekat dengan guru nggak kita, itu cara kita untuk belajar dengan guru. Kenapa? Ketika dekat dengan guru kita
bisa guru tahu kan, oh ini anak ini belajar, dia ada usaha nih. langsung nampak Iya, gitu. jadi kita ketika guru memberikan ini pasti kita kayak ada rasa connect dari kita kan, memberikan ini kita kayak udah paham kenapa karena itu udah kayak kita dan cara-cara dari kita udah tahu ini kayaknya saya suka dengan karena kita udah dekat duluan dengan kita. Jadi merasa dengerin dari kawan yang tidak suka ini kalau itu dekat-dekat dengan guru itu jadi merasa dengerin. Malahan kata-kata orang tuh jadi motivasi untuk diri. Saya tunjukin bahwa ketika saya dari SMA ini saya bisa melanjutkan tujuan yang saya inginkan dengan kata-kata yang kalian beli saya sama sekolah sama saya bisa pasti kalian itu bisa buat diri komunitas lagi tunjukin bukan mungkin karena ini masih lama ya karena masih kelas 1 kelas 2 jadi di kelas 1 kelas 2 mungkin tunjukin misalnya di kelas 1 harus bisa tetap di kelas 2 amin ya semoga insya Allah misalnya nanti digorong jadi Yudi percaya yang dalam misalnya pada kan bisa kita pelajaran pertama ini juara pertamanya sampai di ya biasanya ada sekolah jadi orang tuh kasih tahu Allah ini saya selama ini dengan Tuhan saya jadi udah masih karena kenapa orang berhasil memang rata-rata background dia dibully sama orang tua banyak seperti kita lihat Presiden Jokowi dia semakin dia semakin gimana menjadi presiden dari bupati iya emang cuma dari bully-bullyan orang kan dari dia orang kurus nggak bisa pemimpin apa lagi cara ngomongnya ini tapi dia tunjukin saya dulu jadi bupati loh saya jadi rakyat biasa tapi sekarang sudah jadi presiden mana saya bisa mengatur rakyat biasa jadi dari situ juga kita bisa lihat motivasi atau contoh yang bisa kita terapkan di diri kita apa mungkin orang yang mau kita karena dia nggak mampu nggak tahu bahwa dia nggak bisa misalnya kayak dia bisa dekat guru dia nggak tahu bagaimana cara dekat guru mungkin dia tanya dia nggak berani habis nanti waktu guru tanya ke dia nggak respon kenapa dia nggak tahu bagaimana cara mendekati guru dan kami dia tahu makanya dia merasa kayak ada rasa ini sama diri gue itu mampu makanya orang-orang ini menganggap Yudi itu kayak dibully-bully diejek-ejek supaya Yudi itu down tapi jangan jadikan bully-bullyan orang tuh membuat Yudi itu down tapi lebih semangat lagi ketika terdapat bully. Jadi selama dibully itu Yudi gimana perasaannya? Yudi semangat atau misalnya lebih ke ya udahlah jalani aja nih emang kesukaan aku emang ini kayak gini atau malahan dan marah lagi mau orang itu. Udah nangis sih itu makan kelas 3 ya juga masih simpel emang itu wajar sih karena kan gangguan orang apa mengejek kata-kata tapi kan apa ide orang tua saya juga kemarin tuh sampai mereka kayak pernah juga sih nggak maafin 1 bulan itu pun saya maafkan dengan terpaksa karena orang tua saya yang diejek jadi siapa yang mau orang tua yang diejek juga apalagi kan pekerjaannya dibawa ke negatif gitu kayak emang sih emang udah pasrah emang sih kok nangis mungkin kayak merasa biasa jadi kayak mereka nggak tahu gimana rasa hati saya emang kan jadi makanan sehari bukan makanan pokok ini makanan psikologis loh jadi kayak makan guru saya juga tahu saya bully tapi kayak guru saya ada yang bully saya serius tuh gimana kayak saya pernah ikut karena kan guru saya yang membimbing padahal guru saya yang tidak memberikan apa-apa dengan masalah-masalah tetapi guru saya itu yang membuat hati saya itu emang bikin saya sangat kaget ini nggak mau belajar dong lagi mental saya karena lomba malahan dan sekolah jadi yang saking saya emosi sama guru tuh kenapa udah guru tuh salah kenapa bapak tuh nggak sadar diri saya pas di sidang bapak tuh saya yang nangis bukan bapak tuh yang merasa bersalah dan itu pun lagi acara pula gitu jadi kayak saya bapak tuh salah kok saya nangis gimana rasa bersalah bapak tuh yang kata-katanya fisik saya bapak tuh yang kata-katanya sifat-sifat saya emang bapak tuh nggak tahu gimana proses saya itu bisa berjalan sampai bapak nggak belajar tapi bapak tuh nggak tahu bapak tuh emang sering nggak ngajarin saya sampai sekarang pun yang saya ngajar tuh juga kadang-kadang itu kami yang ngajar tuh berdua bapaknya bapak tuh walaupun dalam keadaan damai bapak tuh juga ada kadang-kadang ngajarin saya dalam bahasa Aceh walaupun saya emang nggak bisa bahasa Aceh sama guru-gurunya mungkin bapak tuh kayak menyindir saya gitu kayak emang guru-guru tuh mungkin ada nggak suka sama saya emang saya tahu di mana nggak suka tapi
tapi saya juga tuh di mana letak saya dekat sama gurunya, walaupun saya nggak dekat sama bapak tuh, walaupun saya juga nggak dekat sama guru, walaupun saya juga kayak bapak tuh mungkin juga membimbing bapak yang mengajarkan saya. Pasti waktu pas saya sidang tuh dibilang kan saya yang membimbing kamu, kan saya yang membimbing ilmu kamu, walaupun dari ibu dan bapak tuh kan kita juga harus kan ilmu itu dari hak kita, jadi kayak bapak tuh nggak ikhlas apa enggak, kalau nggak ikhlas kan ibu masih ngecek makannya, otomatis pembelajaran lebih baik kita belajar mandiri, kita belajar dengan guru yang toksik gitu, toksik, egois, ladap kali, jadi kayak nggak bisa dipikiri. Makanya saya kayak kalau ada yang muncul mau pindah juga, cuma karena saya ada juga saya dibalas gitu pak, jadi saya kayak kembangkan di situ aja karena saya ingin juga, jadi kayak walaupun dulu saya mengejek masalah apa gitu kayak udah sering kayak nangis pun paling kamar aja, jadi kayak selama tuh saya ingat terus kayak orang tua kayak bisa masih tempat saya semua dan enggak itu kayak saya rasa menyesal kan, walaupun prestasi nggak menjadi saya, yang penting usaha ada, itu saya juga dapat penghargaan juga, menunjukkan itu pun hari terakhir saya sebelum tamat, hari terakhir saya tamat itu saya dibagikan sebagai prestasi penghargaan di depan mereka semua, mereka tuh langsung bersorak saya, jadi pas pulang saya pas tamat itu saya jadi kayak saya adalah masa ada bunga sama lagi, udah ulang tahun sama lagi, akan didapat walaupun saya juga ada masih ingat benar-benar saya pakai pas ada mewek lagi mungkin tuh udah wajar sih karena walaupun agak saya pun masih nggak tahu cuma ceritakan sama saudara saya, abang saudara saya yang paling mendukung saya, walaupun sisi lain saudara-saudara saya juga pernah saya nggak terima visi ini, terus saya cuma dibanggakan di keluarga besar ya, saya dibanggakan sama keluarga besar dari mama ke keluarga ayah semua mensupport saya, kok dari keluarga mama itu emang kayak ada membandingkan prestasi saya sama prestasi orang, karena saya juga punya mama saya kan ada abang anak pertama saya itu anaknya udah prestasi sekali, jadi kayak dibandingkan sama saya sama kakak saya, walaupun kakak saya kuliahnya nggak lulus di Purwokerto kemarin, jadi ada di usia itu udah bagus sekali, jadi untuk dibandingkan kayak mana sini gitu, jadi kayak saya pun dibanding-bandingin itu, contohin abang tuh kuliah di Bekasi, kamu juga harus bisa lah, itu emang ada penyemangat, tapi saya kayak apa hubungannya sama saya gitu, jadi kayak gimana hubungannya, jadi kayak tergantung saya mau bisa apa asalkan tergantung pokoknya saya intinya pokoknya seberapa fisik saya itu dihina lah, pernah nggak bisa pernah dihina tapi misalkan saya bukan orang lain itu sama keluarga besar saya sendiri, malahan yang paling saya tanya sama keluarga besar itu cuma anak-anaknya doang, karena anak-anak itu saling mencakup mengkomunikasikan dengan memotivasikan kami semua, walaupun dari segi apapun kami nggak peduli, tapi orang tuanya yang kami tidak suka, dari segi orang tua itu kayak saya pernah lihat di rumah keluarga saya sendiri, jadi saya kalau mama saya jadi kayak bandingkan sekolahnya jadi kayak saya dikata-katain mau pergi kok dapat tuh saya enggak, itu kayak makanya sekolah saya bukan beliau, jadi kayak hubungannya yang sekolah kita yang cari ilmu kita, tapi hubungan mereka kita nggak ambil kerja doang, kita nggak ada belajar terus cari kuliah udah. Jadi sini dapat jadi masalahnya sering bukan dari temannya, jadi mungkin dari guru itu mau memberikan nasihat, cuma caranya salah membuat fisik ya, mungkin cara itu mungkin mau memberikan ini arahan, cuma cara mungkin dari kawan kita juga mungkin dari kawan karena masa ini karena seperti dia bisa udah mampu udah pintar mau belajar tinggi, makanya banyak sudah belajar dari keluarga ini, ada keluarga yang membandingkan, mungkin caranya juga salah, mungkin mau orang
anggap itu sebagai motivasi juga kan. Jadi dari kawan-kawan, dari guru, caranya salah, dan juga saudara-saudara didik yang salah dalam memberikan nasihat kepada ibu. Jadi ketika orang tua mengatakan itu, didik diam aja atau bilang iya nanti saya belajar. Ada nggak didik bilang iya saya belajar kok, atau malah didik membantah. Bantah itu saya tidak suka gitu, makanya saya bantah terus kan. Situ saya bisa lawan terus. Situ saya lawan terus. Jadi di sini ketika didik ada masalah, didik marah. Udah keluar kok udah tentang keluarga saya bahas terus. Karena emang apa sih nggak terima saya di situ? Karena kan kesalahan saya bukan mereka. Jadi di sini kalau menurut didik tindakan didik itu udah betul tuh. Udah dengan didik marah itu betul. Itu emang solusi tepat atau ada solusi yang sebenarnya saya sayang, sebenarnya saya harus ini. Misal lebaran sih. Nggak, ketika didik datang masalah saya akan marah kan? Atau menurut didik itu udah solusi yang benar? Atau menurut saya ada nih cara yang benar? Cuma cara saya menyampaikan salah benar ketika lagi saya emosi. Kalau emosi saya memang lebih baik ya. Dan ini nggak usah dicontoh. Ini Nggak, solusi dari didik apa? Apakah itu udah alternatif kali ini? ada satu lagi. Apa enggak? Nggak pasti contoh orang lain. Lebih baik saya sombongkan diri sendiri kebebasan saya pada orang lain. Jadi menggunakan didik ya. Biar mereka kayak maupun dikasih nasihat sih malah-malahin aja kan apa sama saya. Ini kan ya, ketika didik ada masalah, didik itu tidak langsung terbawa emosi. Karena kenapa? Emang kita dikata-kata orang emosi kita nggak bisa dikontrol. Tapi lebih baik dia seperti Rasulullah ketika didik emang maka nggak mungkin kita seperti Rasulullah, tapi kita mencontoh dan sering kayak dan kita itu dah. Jadi dari dulu kita belajar bukan kita harus Nabi Muhammad, setidaknya kita belajar dari kisah Nabi Muhammad itu tahu di tempat dia dihina, dicaci semua, hampir dibunuh malah sama sahabat sendiri, sama saudara sendiri temannya. Tapi kayak mana dia tidak membalas semua kejadian. Juga kita bisa mengambil mungkin sekali dua kali kita dengar, tiga kali ya insya Allah saya akan menghargai ke depannya, saya akan sukses. Tidak ada saya dengan kata baik. Makanya ketika kita saya yang berkaya, saya itu doa. Jadi ketika dia misalnya dibully, ya saya depannya sukses mencoba. Cuma ya makanya saya belajar dibanding 100. Dibilang insya Allah saya ke depannya insya Allah jadi orang saya akan sukses, saya akan itu bukan kita dinas langsung kita coba kita keinginan pertama diam kayaknya kita nggak bisa lagi kan, baru kita keluar insya Allah ya biar aja saya ke depan insya Allah saya akan jadi orang, insya Allah saya akan bermanfaat lebih, insya Allah saya akan bermanfaat di dunia, saya berikan kemanfaatan karena ceritanya kebaikan ya insya Allah ke depan dia akan bisa temukan saya insya Allah menurut dia yang mana apakah coba bisa dari cerita yang kita ada cerita ini gimana apa yang dan apa yang dapat dididik di rumah ke permasalahan Saya kalau saya dengar kata-kata orang bahwa kita bermasalah dengan satu kita, saya dimasalahkan dengan pihak lain, lebih baik jangan membuat kita masalahnya stres. Jadi kan bukan hal ini masalah hidup. Jadi kayak walaupun saya dari terus jadi kayak mau dia susah, mau ambil juga susah, sama-sama netral lah bu. Jadi kayak saya dulu tuh kalau saya mau ambil sabar itu cuma di awal doang, di awal dari perkataan orang. Namun kok mereka bisa melanjutkan dari perkataan mereka karena saya pernah dibully masal sama orang bahkan orang yang saya juga sendiri pun juga saya dibully sendiri. Jadi saya merasa dikhianati dan psikologis ya. Itu saya kan bisa nggak bisa kemana-mana gitu ya. Telepon susah, komunikasi. Saya cuma dapat itu dari ada dating saya sendiri karena ada dating saya yang bisa mempedulikan saya sampai sekarang.
solusi-solusi yang udah kita ceritain dari masa itu yang harus dilakukan bisa sampaikan mungkin. Waktu kepada lingkungan kayak pesantren itu lebih baik nggak aja laporkan masalah itu pada pihak yang berkesan. Aku tuh orang kalau di masalah ini lebih baik dibiarkan dan tidak usah bermasalah. Tetapi kalau sudah kelewatan sekali kayak mengejek fisik sama orang tua dan lain sebagainya, ya memang udah wah ini emang udah nggak bisa dibiarkan lagi kayak gitu buat orang tua, buat masalah, buat orang lain gitu. Jadi kayak tidak terus walaupun saya sampai ikhlas dikatakan dulu itu saya bersenyum pun kayak nggak susah juga sih karena saya merasa nggak enak juga sama mereka karena walaupun saya sadar gimana kesalahan mereka yang ada muncul kepada diri saya tapi sih kayak mereka menyesal kayak laporkan gini kepada misalnya ke BK gitu kan kayak itu juga saya dan mereka ke orang tua gitu kok dikuatkan takutnya sih jadi buronan mereka sih karena kan saya kan walaupun nggak salah kan bisa cari gimana bisa masalah kayak dendam itu emang dendam itu boleh tapi kita nggak boleh melampiaskan itu kepada orang-orang dengan cara memukul jadi kayak adalah kalau misalnya itu kita melakukan gitu berarti inilah kesalahan saya itu walaupun orang nggak sadar terhadap ini berarti udah buta terhadap sesuatu jadi kayak wah harus ke NSJ rumah sakit jiwa bukan enggak emang bisa kayak sih juga kayak kawan dulu kawan saya itu emang paling bermasalah jadi dia dikeluarkan ada bermasalah pas dikeluarkan dia chat guru saya dihina-hina abang ini saya pun dihina apa semua dihina sudah suruh jadi dia konflik ini sempat didapat sama awal dari saya di tes Jadi dia udah giniin juga ya. jadi saya ini tidak masuk dia dan kan udah tamat gitu kan jadi kami jadi bawa dia kan kebetulan kan fisik dia kan masih saya pada dia jadi kayak waduh enggak nih dia kita saya kalau dendam juga sama dia jadi kayak lampiaskan terus ke dia semua Tapi Yudi dari yang ceritakan tadi Yudi udah tahu kan selesai udah nanti kedepannya Yudi udah tahu nih gimana ketika ada dari orang lain gitu kan jadi karena waktu kita pun sudah habis jadi Yudi gimana apakah sudah melakukan prosedur hidup Yudi merasa lega atau masih ada rasa beban tapi udah lega kan udah lumayan tersampaikan apa namanya udah bisa kayaknya ambil solusi ini ada masalahnya udah bisa mencari solusi kan dengan masalahnya mungkin nanti ada sama atau mungkin ada masalah di udah tadi dia gimana apa bisa udah biasa aja atau 11-12 lah alhamdulillah udah bisa ya alhamdulillah masih sedang pikir ya jadi di sini juga ibu ada keputusan sosial jadi sini dia tulis selama sama kalian jadi sini nanti terhadap konsep terhadap keadilan waktu apa misalnya sangat memuaskan ini kan ya tapi ini bisa Ini kalau kan 200 ada apa di masyarakat ini dibilang sebelumnya kalau ada apa dibuat kamu dulu jualan di mana? Di dalamnya nggak begitu bu astagfirullah jauh yang dalam filmnya pernyataan contohnya ya ini kayak lumayan gitu ya siap kan? Terima kasih banyak sudah mengikuti kalau saya
warahmatullahi wabarakatuh.